Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supiana, NIM P0714203212026, kelas alih jenjang 2021. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1945 di Medan menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia awal mulanya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya yang pertama, prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua, ditemukan Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga, ditemukan Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan yang keempat, ditemukan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari Laut Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu tertulis maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dalam suatu rapat dan berikrar, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah tadi penjelasan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.